Pemirsa KAI Daob 8 Surabaya, Jawa Timur menargetkan jumlah penumpang di masa libur Nataru meningkat 10% dibanding tahun lalu. Selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 8 Surabaya menyediakan diantaranya sebanyak 436.572 tiket atau meningkat 3% dibanding tahun lalu. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 46 kereta jarak jauh reguler dan 8 kereta tambahan. Dari total 54 kereta yang dioperasikan itu, setiap harinya tersedia 30.582 tiket. Puncak arus penumpang di wilayah Daob 8 Surabaya diprediksi terjadi mulai 21 hingga 23 Desember 2024 nanti. Untuk peningkatan kenyamanan juga tadi disampaikan oleh Pak Dirut, ada disediakan VIP, ada ruang guru eksekutif, dan kemudahan juga face recognition juga di Daob 8 sudah ada di stasiun Gubeng dan di Surabaya Pasar Turi dan di. Sementara calon penumpang kereta api di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru dari Jakarta telah mencapai 296.000 orang. PT KAI Daob 1 Jakarta menyebut data tersebut adalah penumpang yang akan berangkat dari stasiun Gambir dan Pasar Senen. Para calon penumpang itu memesan tiket untuk keberangkatan periode 18 Desember hingga 5 Januari 2024. Jumlah itu baru memenuhi sekitar 40% kuota tiket yang disediakan, yakni 743.904 tempat duduk. Dan pemirsa, untuk memantau mobilitas warga di momen libur jelang Natal dan Tahun Baru ini, kami akan menyapa rekan-rekan yang akan melaporkan langsung. Ada Medikantio dari Stasiun Kereta Api Pasar Senen, Jakarta. Selanjutnya ada juga Riki Harahap di Stasiun Wush Halim, Jakarta. Dan ada juga Ahmad Ali di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya. Selamat sore teman-teman. Kita ke Medikantio terlebih dahulu. Dan juru kamera Ade Suherman di sana ya, di Stasiun Pasar Senen. Medi, apakah pergerakan calon penumpang kereta api sudah memadati stasiun di momen libur Natal ini, Medi? Said, kalau berbicara arus penumpang yang terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta untuk hari ini, Sabtu 14 Desember 2024 maksud saya, memang sudah cukup ramai mengingat saat ini sendiri merupakan momen akhir pekan, namun jika saya berdasarkan perbincangan saya dengan perwakilan dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, memang pada hari ini memang belum menjadi periode atau masa angkut di masa libur Lebaran dan masa libur Natal dan Tahun Baru yang baru akan digelar pada 18 Desember hingga 5 Januari 2025 nanti. Jika melihat situasi saat ini, memang arus penumpang yang terjadi di Stasiun Pasar Senen saat ini merupakan para calon penumpang yang hendak berangkat menuju sejumlah tujuan dengan kereta seperti kereta Menoreh yang bertujuan menuju Semarang di pukul 16.45 nanti, dan juga kereta api Jayakarta yang dengan tujuan Surabaya Gubeng melalui jalur selatan pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Memang saat berbicara mengenai arus penumpang kereta api pada masa libur Natal dan Tahun Baru nanti, memang saat ini PT KAI Daob 1 Jakarta sudah menyediakan tempat duduk atau kuota perjalanan bagi para penumpang dengan total tiket 743.904 tempat duduk yang terdiri dari sejumlah kereta api berbagai tujuan, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur, termasuk juga Yogyakarta. Dan memang dalam periode tersebut juga dioperasikan 17 kereta api tambahan dengan total perjalanan 306 perjalanan kereta api jarak jauh, baik yang akan berangkat dari stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen. Nantinya memang masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini baru akan dimulai pada tanggal 18 Desember nanti. Sementara memang untuk puncak arus penumpang yang berangkat baik itu dari stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir diperkirakan baru akan terjadi sekitar tanggal 21 atau 22 Desember nanti. Jika mengacu pada program sejumlah angkutan yang disediakan oleh PT KAI, selain juga menyediakan kereta api penumpang begitu, memang terdapat juga program angkutan motor gratis bagi calon pemudik yang memang nantinya direncanakan akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gudang di Jakarta Utara. Dalam program tersebut
memang PT KAI Daop 1 Jakarta rencananya akan membuka angkutan untuk sejumlah tujuan bagi para calon penumpang yang mengangkut sepeda motor mereka ke sejumlah tujuan seperti Purwokerto, Cirebon, Kutoarjo, dan Yogyakarta. Program ini sudah dibuka pendaftarannya pada tanggal 1 Desember nanti dan akan ditutup pada 28 Desember, sementara jadwal pemberangkatan pada tanggal 20 sampai 29 Desember 2024 nanti. Said. Baik, Medi, di Pasar Senen sudah cukup ramai begitu ya, meskipun belum masuk masa angkutan momen libur Nataru begitu. Lalu dari Pasar Senen kita akan pantau seperti apa situasi di Stasiun Wush Halim. Ada Riki Harahap dan juru kamera Wahyu Santiko di sana. Riki, seperti apa pantauan Anda di Stasiun Wush Halim? Karena kita tahu ini adalah stasiun tempat warga Jakarta biasanya akan berlibur ke Bandung. Seperti apa situasinya di sana, Riki? Saat situasinya sangat ramai karena memang jumlah penumpang, jumlah masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta cepat Wush ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada masa libur sekolah menjelang libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Kalau berdasarkan data yang kami terima dari pihak PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC, pihaknya mencatat lonjakan penumpang ini mencapai 15%. Itu artinya kalau berkaca pada data yang dikeluarkan oleh KCIC pada hari Jumat kemarin, total sudah ada 23.000 penumpang. Sementara kalau di hari-hari biasa pada hari-hari reguler, total ini hanya sekitar 18 sampai 20.000 penumpang saja. Itu artinya memang diperkirakan lonjakan penumpang ini nantinya akan terus terjadi selama masa libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Kalau diprediksi juga, Said, diperkirakan hari ini diprediksi akan ada 22 sampai 23.000 penumpang yang akan diberangkatkan. Sementara itu kalau mengacu pada data per sore ini baru ada sekitar 17.000 penumpang. Itu artinya Said, secara keseluruhan selama masa libur sekolah menuju ke libur Natal dan Tahun Baru peningkatannya cukup signifikan, sekitar 15% dibandingkan dengan hari biasa. Kami tadi sempat bertanya kepada para penumpang yang akan bertolak menuju ke Bandung. Ada yang mengaku ini merupakan moda transportasi pilihan mereka dikarenakan menggunakan kereta cepat Wush ini bisa menghemat waktu karena memang durasinya hanya sekitar membutuhkan 45 menit saja dari Jakarta menuju ke Bandung. Ada juga masyarakat ataupun penumpang ini yang baru pertama kali menggunakan kereta cepat Wush, itu artinya memang karena ini menjadi momen liburan, menjadi pengalaman pertama bagi mereka untuk menggunakan kereta cepat yang menggunakan teknologi tinggi. Selain itu mereka menggunakan kereta cepat Wush ini dengan alasan untuk cepat sampai ke Bandung agar bisa berlibur, berkumpul bersama keluarga, ataupun berlibur untuk menuju ke sejumlah destinasi-destinasi favorit yang berada di Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat. Untuk upaya antisipasinya, Said, memang diperkirakan lonjakan penumpang ini akan terus terjadi sampai akhir tahun nanti. Untuk itu dari pihak KCIC sendiri menyediakan sekitar 80 tempat parkir inap yang berada di sekitar Stasiun Halim. Selain itu menyediakan sekitar 1.340 CCTV dan juga menyediakan sensor angin dan juga sensor gempa. Hal ini juga diperuntukkan agar memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada penumpang yang akan menggunakan moda transportasi kereta cepat Wush. Kami kembalikan ke studio, Said. Baik, di Stasiun Wush ada peningkatan yang cukup signifikan begitu ya, sangat ramai. Hari ini diprediksi sekitar 22 hingga 23 ribu yang akan bergerak ke Bandung begitu ya. Baik, Riki, kemudian kita akan ke Surabaya. Ada Ahmad Ali di Stasiun Pasar Turi, Surabaya. Ali, bagaimana kemudian pantauan Anda di Stasiun Pasar Turi, Surabaya? Apakah calon penumpang atau kehadiran para penumpang dari luar kota Surabaya ini sudah nampak di sana atau seperti apa? Ya, saya dari pantauan saya di Stasiun Pasar Turi Surabaya sejak pagi tadi atau beberapa hari sebelumnya itu sudah mulai banyak penumpang-penumpang yang pergi atau meninggalkan kota Surabaya. Nah, karena memang di hari ini adalah di hari weekend, jumlah atau peningkatan penumpang kereta api sangat terlihat sekali. Dan seperti yang disampaikan oleh manajer Humas Daop 8 bahwa di Surabaya sendiri ada 3 stasiun yang akan melayani para penumpang untuk mudik pada libur Natal dan Tahun Baru. Dan stasiun tersebut ada di saat ini saya berada, yakni Pasar Turi
dan ada juga stasiun Gubeng dan juga stasiun Malang. Dan 3 stasiun yang di bawah naungan Daob 8 ini akan melayani para penumpang yang akan mudik ke kampung masing-masing atau ke kampung halaman. Namun memang hingga saat ini peningkatan jumlah penumpang belum terlihat signifikan karena memang masa libur sekolah belum terjadi atau saat ini masih dalam masa-masa sekolah. Dan dimungkinkan pada minggu depan sekitar pada tanggal 20 Desember itu akan terjadi kenaikan jumlah penumpang signifikan dan disitulah terjadi penumpukan penumpang di beberapa stasiun yang ada di wilayah Daob 8 Surabaya, yakni di Pasar Turi maupun di Gubeng dan juga di stasiun Malang. Dan untuk itu KAI atau PT KAI Daob 8 sudah menyediakan beberapa kereta tambahan yang akan beroperasi di 3 stasiun tersebut, Mas Said. Yakni ada kereta tambahan keberangkatan dari Pasar Turi, yakni ke kereta api Sembrani tujuan Gambir, kereta api Kertajaya tujuan Pasar Senen, dan untuk di stasiun Gubeng sendiri akan disediakan kereta tambahan Pasundan yang akan jurusan Kiara Condong, kereta api Arjuna jurusan Malang, dan juga kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta. Sedangkan di stasiun Malang sendiri ada kereta api tambahan Arjuna jurusan Gubeng dan juga kereta api Gajayana jurusan Gambir. Dan memang diperkirakan pada tahun ini ada peningkatan 11% dari tahun sebelumnya. Dan diperkirakan KAI Daob 8 sendiri akan melayani sekitar 426.000 penumpang yang akan keluar dari Jawa Timur. Dan untuk itu KAI Daob 8 memberikan pelayanan-pelayanan maksimal terhadap para penumpang, termasuk memberikan diskon-diskon kepada para penumpang di saat libur Nataru ini. Said. Baik, di stasiun kereta api Pasar Turi sudah terlihat ramai hari ini, namun dari data penumpang belum meningkat signifikan begitu ya. Diprediksi pekan depan akan meningkat 11% tahun ini prediksinya. Terima kasih laporan Anda Ahmad Ali dari stasiun kereta api Pasar Turi Surabaya. Dan tadi sebelumnya ada juga Riki Harahap dan Wahyu Santiko di stasiun Wush Halim Jakarta, dan Medikanteo serta juru kamera Ade Suherman dari stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda teman-teman, selamat kembali bertugas.